Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bersyukur buat pagi hari ini, buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini saatnya kita akan mau menyembah Tuhan, dan mari kita berdoa sebelum kita ibadah. Bapa yang baik, terima kasih buat segala anugerah dan kebaikan ya Bapa. Kami rasakan campur tangan Tuhan hingga saat ini. Tuhan masih menolong kami. Kami berterima kasih. Ini waktunya kami Tuhan, kami mau duduk diam dan kami mau menyembah Tuhan. Dan kami siapkan hati pikiran kami untuk Engkau ya Tuhan bertahta di atas segala pujian kami. Kami percaya kuasa-Mu Engkau akan curahkan bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersyukur buat pagi hari ini. Pujian dan rasa syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Lebih syukur lagi kita akan pujian dari awal. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan kita lambaikan kedua tangan kita. Sorak haleluya, sorak haleluya.
Masih bersuka cita? Jemaat Tuhan. Puji Tuhan, amin. Siapa yang hari ini mengalami kebaikan Tuhan? Amin. Siapa yang benar-benar hari ini merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Karena melanggar anak domba, kita bersyukur kita dijebus. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan memerintah Allah yang kuasanya yang dirapinya kanan padi lempar kanan para penawar kita. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita karena padi lempar kanan para penawar kita. Mari sama-sama oleh kesaksian kita iblis telah dikalahkan, kuasanya oleh dari awal kita hujan ini. Mari bersama-sama dengan kami puji Tuhan, kita agungkan Dia. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah Dia, kuasanya yang dirapinya karena padi lemparannya para penawar kita. Oleh karena mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Oleh kesaksian kita sebab iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah domba. Mari semangat Tuhan, kita akan pujian dengan sungguh-sungguh oleh karena darah anak domba Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita. Percayalah, kemenangan pasti diberikan bagi kita. Bersungguh lagi, amin. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Oleh darah, oleh darah, oleh darah domba. Amin. Berikan suara kemenangan, suara haleluya, katakan haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kasih setia Tuhan sampai saat ini kita rasakan, amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Kita percaya dalam firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih sudah berlelah, aku akan berikan kelegaan. Janji Tuhan, ya dalam itu sebabnya mari kita datang dan bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan, karena memang Tuhanlah yang dapat kami andalkan. Haleluya. Kasih setiamu
Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kalau kami sudah ada di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur buat semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini kami mengucap syukur, dan di dalam pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan kepada-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau sirami hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi kami bisa berubah di dalam kehidupan kami. Dalam hari-hari hidup kami boleh menjadi murid-murid Kristus seperti yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu berkemenangan hari ini. Amin. Yang berkemenangan boleh angkat tangannya saudara. Haleluya. Masih masa-masa pandemi seperti ini, tapi kita masih bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Dan tidak terasa nanti kita akan masuk lagi di dalam bulan Mei, masuk lagi dalam Lebaran, dan kita bisa melihat campur tangan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang kasih dalam keluarga yang diberikan temanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, untuk memasuki di dalam satu pernikahan itu bukanlah hal yang mudah. Karena pernikahan itu adalah sebuah perjalanan. Betul ya? Saudara setuju dengan hal ini? Ibarat kita mau melakukan sebuah perjalanan ke Surabaya, kemanapun itu saudara, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Namun kadang-kadang kita sudah persiapkan pun begitu dengan baik, pasti ada yang namanya kekurangan. Betul kan? Ya? Pasti yang namanya kekurangan. Sudah disiapin ini kita mau bekal ke Surabaya, sudah dimasak pagi-pagi, sudah bikin masakan dan lain sebagainya, sudah dipersiapkan. Tahu-tahu ketinggalan. Ada yang kurang, waduh, ada yang lupa dan lain sebagainya. Pernikahan itu adalah sebuah perjalanan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menikmati dalam sebuah perjalanan, itu ada kuncinya di dalam diri kita. Kalau dalam perjalanan, saya kemarin 1 bulan kemarin di bulan Maret itu perjalanan yang sangat menyenangkan saudara. Karena seminggu di Medan, 8 hari di Medan, saya 8 hari lagi ke Banyuwangi ya. Ke Banyuwangi itu perjalanannya hampir 14-15 jam saudara, naik mobil ya. Kalau di dalam sebuah perjalanan kita tidak bisa menikmatinya, maka perjalanan itu akan membosankan. Betul Bapak Ibu? Perjalanan itu akan melelahkan. Bila perlu pengen balik lagi ke rumah, capek, lelah, jauh dan lain sebagainya. Kalau di perjalanan itu kita bersumur-sumur dan kita bilang, waduh saling satu dengan yang lain, gontok-gontokan, saudara dikasih oleh Tuhan, perjalanan itu juga tidak menyenangkan. Dan saya bersama dengan suami, dengan anak-anak dan juga Samuel yang bersama dengan kami sangat menikmati. Betul ya Samuel, jangan kira Samuel tidak menikmati gitu ya. Wah saya dibiarin kelaparan di Samuel. Gemuk saya bukan. Menikmati dalam sebuah perjalanan. Amin saudara. Dalam pernikahan itu adalah sebuah perjalanan, dan di dalam pernikahan kita pasti ada sesuatu hal, pasti di dalam perjalanan kami pun pasti ada sesuatu hal yang kami alami. Tetapi di dalam perjalanan itu yang menentukan kita bahagia, kita menikmati atau tidak, itu tergantung diri kita. Tergantung orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan tergantung mobil mewah yang saudara bawa, bukan saudara. Sama aja, mau mobil Alphard, mau mobil Expander, mau mobil apapun. Kalau di dalamnya waktu bawanya ribut, ya kan, gontok-gontokan, sumur-sumutan, marah-marahan, nggak
enak di dalam. Betul nggak? Mau dikasih mobil mewah sekalipun harga 600 juta, bahkan mungkin 1 miliar, nggak enak saudara. Mau rumah sebagus apapun saudara, saya kemarin lihat rumah, luar biasa. Lihat rumah di Sentul, saudara. Ih, luar biasa. Saya pikir kapan saya punya rumah seperti ini. Kalau lihat doang boleh kan saudara, namanya juga lagi promosi. Ya kan? Saya lihat masuk bawah, lantai 1, lantai 2, lantai 3 lantai. Waktu saya masuk, bagus. Rumah promosi sudah dihiasi semuanya, bagus. Mewah, saudara. Rumah harga 5 miliar. Tapi waktu saya masuk, jika rumah ini diisi juga dengan orang-orang yang satu perjalanan, yang satu sumut-sumut, yang satu marah, yang satu egois, yang satu begini dan lain sebagainya, mungkin rumah semewah ini tidak bisa dinikmati, tidak bisa merasakan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan tergantung apa yang kita miliki di dalam perjalanan rumah tangga kita, bukan apa yang ada di dalam rumah tangga yang membuat kita bahagia, dan perjalanan rumah tangga kita menjadi perjalanan yang menyenangkan. Karena sesungguhnya di dalam sebuah pernikahan itu adalah sebuah perjalanan, dan kita mau setiap perjalanan kita harus sampai, betul? Ingat saudara, tujuan kita harus sampai, betul nggak? Dalam setiap pernikahan, saudara harus punya tujuan. Mau dibawa ini kemana perahu rumah tangga saudara? Jangan hanya menikah, cari makan, cari uang, belanja dan lain sebagainya. Namun saudara lupa akan tujuan saudara diciptakan oleh Tuhan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Tujuan dalam pernikahan kita bukan hanya untuk membahagiakan pasangan kita semata, tetapi tujuan rumah tangga kita. Waktu saya membagikan firman Tuhan, mungkin saudara sudah lupa atau saudara masih ingat bahwa sesungguhnya tujuan pernikahan kita adalah memuliakan Tuhan. Bukan untuk hanya membahagiakan pasangan kita. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita, bahwa kita tahu tujuan kita, sehingga kita tidak sibuk hanya terus mencari uang, tapi kita lupa akan namanya Tuhan dalam pernikahan kita. Betul, dalam rumah tangga perlu uang, butuh namanya uang, tapi jangan lupa tujuan utama kita adalah untuk Tuhan. Jangan sampai lupa kita bahwa setiap hari kita habiskan waktu kita untuk mencari uang, sehingga waktu kita habis, kita tidak punya waktu bersama dengan Tuhan. Tidak pernah lagi ke gereja, tidak pernah lagi berdoa, tidak pernah lagi baca Alkitab. Kenapa? Karena kebutuhan yang begitu mendesak, sehingga kita lupa bahwa tujuan kita adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ingat, pernikahan adalah sebuah perjalanan, dan saudara harus sampai ke sana. Jangan sampai menyerah. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata, pada waktu kita dipersatukan, hanya maut yang dapat memisahkan. Tidak ada yang lain, hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua. Itu jelas firman Tuhan, dan itu harus kita pertahankan. Bukan berarti ya udahlah namanya pernikahan nggak bisa bercerai, ya udahlah di dalam satu rumah tangga. Ada loh saudara, satu rumah nggak omongan. Ada saudara. Di sini tidak ada. Amin. Di mana? Hah? Sono ya? Ada loh, suami istri nggak omongan. Beda kamar. Kalau beda kamar masih mending. Ya, saya juga dengan beda kamar sama suami. Kenapa? Karena anak-anak pengen tidur bersama.
gede-gede semua. Tapi nggak omongan, saudara. Ada. Suami istri tidak omongan. Makan disiapin, dikasih aja seperti itu, disiapin memang. Ya mungkin juga ada yang nggak disiapin, bodo amat. Lu mau cari di mana kayak terserah. Mau makan mau enggak terserah. Ada, saudara. Bertahan sampai hari ini, bertahan. Tapi itu bukan yang kita inginkan, betul? Bisa memang kita lalui, tapi jangan sampai terus-menerus seperti itu, Bapak Ibu. Anak sama orang tua tidak omongan, ada. Tapi jangan seperti itu, Bapak Ibu. Ingat tujuan hidupmu. Bukan untuk itu engkau Tuhan ciptakan. Saya juga heran kadang-kadang suami istri gak omongan sampai 2 minggu, seminggu, sebulan, bahkan seterusnya di rumah gak omongan. Saya ini kalau di rumah sama suami gak omongan tuh kayaknya rasanya dunia seperti apa gitu. Siapa bilang di dalam rumah tangga tidak ada perselisihan? Ada ya? Ada. Saya juga mengalami, walaupun saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya mengalami yang namanya kadang-kadang selisih paham. Namanya gontok-gontokan. Naif kalau tidak ada, saudara. Karena 2 pribadi yang disatukan, pasti ya ada namanya gesekan, ada namanya perselisihan. Tetapi pada waktu perselisihan itu terjadi, cepat-cepat beresin. Amin, saudara. Cepat-cepat beresin, jangan tunggu lama-lama. Buang itu yang namanya egois. Tunggu dia nyapa saya, nggak disapa-sapa suami, saudara. Emang siapa yang salah, saudara? Itulah yang dibutuhkan, kasih. Amin, saudara. Kasih di dalam rumah tangga. Kita hari ini akan belajar tentang kasih. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 9. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun kita memiliki segala sesuatu, kalau kita tidak memiliki kasih, firman Tuhan berkata, itu tidak berguna. Sekalipun saudara rajin ke gereja, tidak pernah absen, setahun, 2 tahun, 3, berapa minggu dalam 1 tahun, saudara tidak pernah bolong ke gereja. Tapi kalau saudara tidak pernah kasih, saudara tidak belas kasihan kepada orang, mungkin tetangga saudara, mungkin orang-orang di sekitar saudara, tidak ada gunanya, saudara. Karena sesungguhnya Tuhan mau kita memuliakan nama. Sekalipun kita melayani Tuhan, saya sekalipun pada saat ini membawakan firman Tuhan, sekalipun kita tidak memiliki kasih, sekalipun kita memiliki segala sesuatu, namun kita tidak memiliki kasih, semua tidak benar. Mari kita akan belajar dalam 1 Korintus ini pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-4. Saya tidak akan bacakan di dalam Alkitab, tetapi saya akan bahas satu-satu. Seringkali menafsirkan kasih adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain dengan berkorban atau menjawab kebutuhan orang tersebut. Dan seringkali orang di luar sana juga memanfaatkan dengan kasih ini. Namanya orang Kristen kan harus kasih. Mana kasihnya kalau enggak seperti itu? Orang di luar sana menuntut hal ini juga, saudara. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu melihat hal ini juga, Bapak Ibu. Sekalipun kita rajin ke gereja, namun ada tetangga kita yang mungkin mau
setiap hari Minggu kita rajin ibadah kepada Tuhan. Miliki kasih itu, amin saudara. Orang yang di luar sana melihat hal ini, bukan berarti saya bawa firman ini saya sempurna Bapak Ibu. Tapi kita sama-sama belajar, amin. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun orang mungkin memanfaatkan kasih saudara, sudah ditolong, sudah dibantu, tetapi di belakang kita, waduh, luar biasa. Orang memanfaatkan kasih kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ingatlah. Dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Engkau diperlakukan seperti itu pun ingat, Tuhan tidak tidur. Matanya melihat segala penjuru. Dia tahu apa yang dilakukan setiap manusia. Bahkan di dalam hatimu sekalipun Tuhan tahu. Mungkin saudara sudah bantu, sudah tolong, sudah kasih. Ternyata dia berkhianat di belakang saudara. Dia memanfaatkan kasih yang saudara berikan. Jangan takut saudara. Jangan khawatir. Ada Tuhan, amin. Tuhan membela kita. Mungkin sekarang dia tidak terima, tapi hidup yang kekal apakah dia miliki nanti? Mungkin sekarang dia senang-senang menikmati semua yang dibuatnya kepada manusia itu. Tapi ingat, hidup tidak hanya saat ini, tapi hidup untuk kekekalan kita, untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu jangan lupa, kita hidup di dunia ini hanya sementara, amin. Hanya sementara. Tapi nanti apa yang kita akan dapatkan? Mungkin sekarang dia tidak diadili, tidak ketahuan. Tapi ada pengadilan terakhir, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, amin. Dan setiap manusia akan diadili menurut perbuatannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kasih yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 bukanlah kasih filio, kasih feeling atau perasaan, atau kasih eros memuaskan keinginan, melainkan kasih yang berarti melakukan tanpa mengharapkan imbalan. Sesuatu yang saudara lakukan bukan karena saudara dapat imbalan, tetapi karena memang saudara mengasihi. Kasih filio hanya sampai pada perasaan enak atau tidak enak, senang karena kedekatan, karena suka, setia kawan, karena satu tim, satu suku dan sebagainya. Kasih eros yaitu tindakan kasih dengan dasar nafsu dan kedagingan. Namun di dalam 1 Korintus ini adalah kasih agape, hanya dapat dilakukan bila kita memiliki kasih Kristus, sekalipun tidak suka atau sulit dilakukan, kita tetap melakukannya. Di dalam kasih agape tergantung penderitaan dan pengorbanan. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Allah adalah pribadi yang kudus. Dengan demikian kasih adalah kudus, tidak terbatas, indah dan menarik, karena semuanya itu adalah sifat Allah sendiri. Kasih merupakan kebenaran yang mendatangkan perubahan hidup. Ini saudara, kasih itu mendatangkan perubahan hidup. Ada perubahan. 20 tahun ikut Tuhan masih sama, 40 tahun ikut Tuhan masih sama. Perasaan manusia dapat berubah-ubah dan tidak mendatangkan perubahan hidup. Saudara mau berubah? Amin? Saya juga belajar berubah, saudara. Gak mudah memang. Kadang gagal, saudara. Minggu lalu Nesia berkhotbah.
kita mungkin sering mengalami konflik yang dapat membuat kasih menjadi rusak. Karena itu kasih sangat dibutuhkan dalam membangun hubungan yang murni, yang sehat dan langgeng. Dalam pernikahan tidak cukup hanya cinta. Amin saudara. Makan tuh yang namanya cinta. Betul? Betul ya? Siapa di sini yang sudah bertahun-tahun dalam pernikahan? Saya masih 14 tahun saudara. Masih banyak belajar. Kalau mungkin sudah 40 tahun dalam pernikahan, 30 tahun, mungkin tidak ada lagi cinta. Cintanya sudah mulai pudar. Tapi yang tinggal apa? Kasih. Cinta kasih. Kasih itu yang masih tinggal. Dan karena apa? Kasih tidak berkesudahan. Amin. Kalau cinta, ya ada uangnya saya suka, nggak ada uangnya ya udah begitu. Masih muda, masih bening ya nggak apa-apa. Lah kalau sudah tua, keriput, gigi ompong dan lain sebagainya, masih nggak ada cinta. Yang ada hanya kasih itu sudah. Untuk mempertahankan itu tinggal kasih. Kasih yang kita miliki. Kasih bukanlah perasaan. Sebagian orang mengandalkan perasaan untuk mempraktekkan kasih. Inilah penyebab kegagalan dari tindakan kasih, sehingga kita tidak bertumbuh dalam pengenalan kasih yang utuh. Karena waktu kita mempraktekkan kasih, kita memakai perasaan, Bapak Ibu. Kasih itu bukan kita memberi kepada orang yang mengasihi kita, tetapi kasih itu kita memberi kepada orang yang menyakiti kita. Nah kalau itu bergantung kepada perasaan, nah ini yang sering kali gagal, saudara. Waktu saya pelajari, saudara, saya dapatkan ini, ya Tuhan, sering kali aku memakai perasaan, sehingga pada waktu orang sentil, pada waktu menyinggung perasaan kita susah untuk berbuat kasih. Untuk mempraktekkan kasih bukanlah memakai perasaan. Ketika kita mengerti dan mempraktekkan kasih, kita bertumbuh dalam kepekaan yang benar. Pada waktu saudara terus mengasihi, saudara akan timbul yang namanya kepekaan. Jadi kasih bukanlah tindakan yang mengikuti perasaan, tetapi tindakan yang membawa kita untuk belajar menjadi serupa dengan Kristus. Kasih di dalam 1 Korintus pasal 13, kasih itu sabar, menerima situasi sulit tanpa memberikan tenggang waktu, tidak terburu-buru. Kasih itu murah hati, kasih itu mengelola harta sehingga dapat memberi kepada yang memerlukan. Kasih itu tidak cemburu, tidak takut bersaing, ikut bersukacita dengan kebahagiaan orang lain dan menghargai kelebihan orang lain. Tidak cemburu, Bapak Ibu. Kita justru bangga kalau orang berhasil, amin. Namun seringkali gagal. Tadi karena pakai perasaan, kita cemburu, takut tersaingi. Beberapa waktu yang lalu Samuel bilang kepada saya, Bu, saya mau merintis di Garut. Saya mau gembala sidang di Garut nanti. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan takut tersaingi, amin. Saya bilang oke, Sam. Apakah saya tidak tahu? Saya tahu karena saya di BPD, Badan Pengurus Daerah, dan setiap pembukaan gereja baru itu pasti dibahas. Dan saya tahu. Apakah saya menghalangi? Sama sekali tidak saya halangi. Kalau saya ditanya BPD bagaimana Samuel, semua yang baik yang saya beritahukan. Walaupun saya butuh Samuel, dalam hati saya, waduh kalau Samuel pergi, saya harus cari lagi orang yang bisa bawa mobil, yang bisa mimpin pujian, yang bisa main musik segalanya.
Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu silam, dia sakit, tertunda. Setelah sekian lama, ternyata BPD kemarin sudah bilang bahwa Samuel akan ke Garut. Saya tanya, gimana Sam? Dia bilang, nggak jadi Bu. Kadang-kadang kalau kita cemburu, kita merasa tersaingi. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang menghalalkan segala cara, Bapak Ibu. Karena takut tersaingi, cemburu kan? Gimana Sam? Kenapa? Karena Samuel sudah dapat pasangan hidup. Calon pasangan hidup. Orang Medan, DJ, dan kemungkinan akan balik ke Medan. Karena anak gembala sidang. Kata Samuel ya, gak ada yang nerusin Bu, lah otomatis kan jadi gembala sidang. Kemarin dia pulang ke Medan, saya tanya, gimana Sam? Ketemu Bu? Yakin Bu? Saudara, kasih itu tidak cemburu, amin. Sini yang seringkali kita gagal, karena kita ini manusia pengennya orang lain, betul nggak saudara? Lihat baju orang lain bagus, kok bajunya bagus ya, kok saya enggak ya? Dan orang lain, aduh kok dia begini ya, kok aku enggak ya? Karena dibilang begini, rumput tetangga lebih apa? Rumput tetangga lebih hijau. Padahal sebenarnya sama. Rumput kita juga hijau. Tapi seringkali kita melihatnya rumput tetangga lebih hijau. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, tidak cemburu. Kasih itu tidak takut tersaingi. Yang selanjutnya, tidak membanggakan diri dan tidak sombong dalam sikap dan kata-kata, mengakui keberhasilan dan kebaikan orang lain dalam hidup kita. Tidak membanggakan diri dengan apa yang kita miliki, tidak fokus pada diri sendiri, dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, menunjukkan sikap peduli pada perasaan dan kondisi orang lain seperti menghargai. Kita bisa menghargai orang lain. Kita tidak merendahkan, meremehkan orang lain, dan kita tidak suka menghakimi orang lain. Seberapa banyak kita suka menghakimi orang lain? Tanda tanya kasih kita, saudara. Sibuk ngurusin dapur orang, sibuk melihat balok di mata orang, sibuk melihat kehidupan orang. Itu tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, rela melakukan sesuatu bukan untuk diri sendiri, tidak fokus pada diri sendiri, tidak memarah, menguasai diri, memiliki kemampuan untuk mengalahkan godaan, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ini besar hati, mau mengampuni, melupakan, dan tidak menaruh dendam. Nah, ini biasanya. Ini terselubung. Ini disimpan di dalam hati, tidak ada yang tahu. Tidak menaruh dendam, tidak bersukacita karena ketidakadilan, baik tidak bersukacita karena ketidakadilan, merasa kasihan, peduli, berani mengatakan kebenaran dan bertindak dengan benar, berapapun harganya. Menutupi segala sesuatu, bersedia menanggung tanpa banyak berkata-kata atau komentar. Percaya segala sesuatu, tetap mempercayai Tuhan dan kualitas iman yang diuji. Mengharapkan segala sesuatu, tetap memiliki harapan sekalipun ada ujian dan tantangan. Sabar menanggung segala sesuatu, tetap bertahan di tempat yang ditetapkan walaupun keadaan tidak seperti yang diharapkan. Dalam pernikahan kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan, namun kita harus tetap bertahan. Bertahan bukan karena yang
udahlah, aku tahan aja di rumah, yang penting di luar aku menikmati hidup. Bukan, saudara. Di rumah bertahan, di luar tidak tahan, saudara. Bukan, tapi kita bertahan. Sabar menanggung segala sesuatu, itu tetap bertahan di tempat di mana Tuhan tempatkan. Dalam pernikahan itu semua ternyata kelihatan. Betul gak, saudara? Dalam pacaran semua manis-manis. Waktu ketemu, wih, lembutnya selembut sutra. Kalau bisa sutranya berkali-kali lipat, selembut itulah dia. Lembut, pacaran, lembutnya manis. Beberapa yang banyak konseling, saudara. Aduh Bu, saya bingung sama istri saya. Dulu dia lembut banget Bu, sekarang ya ampun Bu, lebih kasar dari binatang Bu. Binatang aja gak kasar, lebih kasar lagi Bu dari binatang. Saya bingung menyebutnya apa Bu. Padahal dulu Bu, ya ampun, lembutnya selembut sutra kalau bisa. Waduh, lembut Bu. Kenapa, saudara? Karena pacaran itu semua fantasi. Semua masih bisa toleransi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terima, karena cintanya masih besar. Cinta melebihi segalanya. Kayak kambing aja rasa. Apa? Sampai kambing rasa cowok. Ya, kalau masih cinta itu masih pacaran semua dipandang baik. Kelihatannya di mana, saudara? Waktu masuk dalam pernikahan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pertama waktu pandang, aduh lembut. Teman-temannya Mas David banyak yang konseling, saudara. Bu, waduh, ini istri saya Bu. Dulu, waduh Bu, saya karena mau sama dia Bu, karena waduh Bu, baik banget Bu. Ayat firman Tuhan gak pernah lupa Bu. Kalau saya sharing ada masalah Bu, aduh peneguhannya luar biasa Bu. Ayat firman Tuhan hafal Bu semua Bu. Jangan begitu, kasih dan lain sebagainya, harus begini dan sebagainya dan sebagainya. Aduh Bu, setelah masuk pernikahan, ternyata semua yang dibilang waktu itu hanya penuduhan. Tidak ada satu pun Bu yang betul. Masuk pernikahan saya nggak bisa menikmati. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum dia masuk ke pernikahan itu tempatnya. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, ternyata itu memang banyak ditemukan di dalam pernikahan. Wah, ternyata dia tidurnya ngorok. Oh, ternyata dia pemalas sekali, tak pernah mandi. Waktu datang ke rumah, kenapa parfumnya begitu wangi? Kayak anak kinclong. Setelah menikah, ya ampun, suruh mandi aja bisa kadang-kadang marah begitu. Mandi, ya ntar lagi. Mandi, ntar lagi.
sampai bebek gombel. Ya bebek gombel bisa lah, istri juga bisa ke salon. Saya bilang nggak bisa, bisa. Kalau memang mau istrinya bagus, kasih tahu. Nih, khusus ya, buat salon, besok ke salon. Kalau bila perlu anterin ke salon. Jangan bebek gombel yang diantar ke salon, istrinya nggak dianterin. Bebek gombel diajak ke mall beli baju baru, istrinya nggak pernah diajakin. Cukup di Indomaret aja ya, Alfamart dekat. Belanja sebenarnya jangan boros-boros ini. Nah, bapak-bapak, istri juga mau, tapi kadang-kadang istri itu mikirnya panjang, betul nggak? Mau ke salon 200.000, ini cukup buat beli beras. Mau beli Herbalife 459, 499, mikir dulu. Tapi kalau mau istrinya bagus, kasih. Jangan bebek gombel yang dikasih, istrinya diperhatikan. Istri dibiarkan kumpul di situ. Udah cukup Indomaret, Alfamart. Bebek gombel dibawa ke Ayon, dibawa kemana lagi tuh? Botani, Sumarekon. Pilih-pilih mana yang mau, pilih. Istri juga bisa pilih, saudara. Bukan berarti istri juga nggak tahu salon, bukan. Kalau kamu mau istrimu lebih baik, kasih budgetnya lebih. Nih, amin, suami-suami. Panas itu suami. Kadang-kadang kan itu yang permasalahannya. Di luar sana banyak yang bening. Di rumah istri dapatan daster lagi. Sibuk dengan Indomie, bawang dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasih, kasih kita jangan taruh kepada orang lain, kasih kepada rumah tangga. Amin. Kasih kepada keluarga kita. Karena apa? Istri itu mikir. Beli baju harganya 150.000, mendingan promo, ya enggak? Beli satu gratis satu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kasih kepada suami, kasih kepada istri. Kalau suami-suami mau istrinya cantik, perhatikanlah istri. Amin. Amin. Kok nggak ada yang suami-suami ini? Jangan perhatikan yang di luar. Amin. Perhatikan yang di dalam. Kasih kita pada orang-orang yang ada di depan kita, kepada suami, istri, dan anak-anak. Ini penting, saudara. Perubahan hidup, amin. Perubahan hidup harus ada di dalam diri kita. Belajar, saudara. Saya juga belajar. Saya belajar untuk tetap bisa berubah. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Karena pada waktu akhirnya nanti kita harus serupa dan segambar dengan Kristus. Itu yang kita cari, saudara. Itu yang kita harapkan. Seringkali kita gagal. Kasih tidak berkesudahan. Kasih itu harus tetap terus dikejar sampai terjadi perubahan dalam hidup kita. Seringkali kita gagal dan sulit mengasihi. Mengapa kita gagal dan sulit untuk mengasihi? Karena hati kita tidak benar, saudara. Kemarin Yesus sudah bahas tentang ini. Karena kemunafikan, karena tidak tulus, karena motivasi yang salah, karena pembenaran diri, karena kesombongan, dan karena supaya dilihat oleh orang lain. Hanya dengan di dalam Tuhan kita dapat belajar kasih yang utuh, kasih agape. Karena manusia memiliki kasih yang terbatas. Untuk itu kita perlu senantiasa mengalami kasih Tuhan. Amin. Saudara mau kasih Tuhan? Kita tidak bisa berjalan tanpa kasih Tuhan ya. Sejenak kita akan lihat video sebentar, saudara. Ada kisah ilustrasi tentang kasih, di mana ada 4 lilin yang 3 mulai padam, tetapi ada 1 lilin yang bisa menyalakan. Kadang-kadang kita gagal dalam kasih. Kadang-kadang kita gagal untuk mengasihi.
Mungkin kita gagal untuk mengasihi, tapi ingatlah ada harapan yang masih ada di dalam diri kita. Lilin pengharapan itu bisa menyalakan kasih yang ada di dalam hati kita, menyalakan cinta, menyalakan damai, menyalakan iman yang ada dalam hidup kita. Mungkin kita gagal dan berulang-ulang kali kita gagal untuk mengasihi, untuk gagal untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, suami, istri, anak dan orang tua. Tapi mari kita mau belajar untuk berubah hidup kita, karena untuk itulah Tuhan panggil kita, untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Ingat tujuan pernikahan adalah melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap masing-masing anggota keluarga. Dan tanggung jawab itu kita bertanggungjawabkan untuk Tuhan. Mungkin engkau gagal mengasihi, gagal mengasihi mertua, gagal mengasihi menantu, gagal mengasihi anak-anak, gagal mengasihi orang tua. Mungkin gagal mengasihi suami, gagal mengasihi istri. Mungkin kok gagal juga mengasihi tetangga, sanak famili kita. Mungkin masih banyak PR kita, saudara. Tapi harapan itu pasti ada. Kalaupun kita dimanfaatkan orang lain dengan kasih yang kita miliki, teruslah berbuat kasih. Karena Tuhan kita tidak pernah tertidur. Karena ada masanya pengadilan terakhir, bahwa Allah mengadili setiap umat manusia menurut perbuatannya masing-masing. Saya dan saudara, kita sama-sama belajar untuk terus mengasihi satu dengan lain. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau tidak bisa dan gagal untuk mengasihi, mari kita mengatakan, Tuhan, ini aku Bapa. Aku manusia lemah dan tidak berdaya. Namun aku mau berubah ya Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar buat saya. Biarlah kasih itu juga akan mengalir di dalam hidup saya. Mari kita akan puji yang tadi Reni mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Katakan refnya saja, kan siapakah aku ini Tuhan? Nyanyikan pujian ini, bahwa Allah begitu mengasihi kita. Pada waktu kau gagal mengasihi, ingatlah bahwa Allah begitu mengasihi engkau. Siapakah aku ini?
Engkau rela berkorban untuk kami pada saat kami masih mengkhianati Engkau. Dan ajar kami Tuhan, setelah kami menikmati kasih-Mu, dapat mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kami, mengasihi tetangga kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sekalipun seringkali mereka mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang kembali mengingatkan kami bahwa di dalam Engkau ada harapan untuk kami boleh melihat perubahan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar kami tidak mengandalkan perasaan kami waktu melihat sesuatu, tetapi biarlah belas kasihan-Mu itu yang ada di dalam hati kami, sehingga setiap selalu ada belas kasihan yang mengalir dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa pada pagi hari ini buat seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka alami saat ini, Engkau mengenal mereka. Dan Tuhan, tolong kami semua agar kami dapat mempraktekkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, mulai dari keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah Tuhan akan terus memakai hamba-Mu ini. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, sekalipun suaminya ada di tempat yang berbeda karena tugas dan pekerjaan, tetapi Engkau ada di antara mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini buat saudara-saudara kami sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Ibu Simamora dengan pergumulannya, dengan sakit penyakitnya, kami percaya Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada Ibu Simamora dan menyembuhkan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu Yuyun ya Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang lain, Tante Sarah yang juga tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami, Bapak Marjono, Mak Mary, dan semua yang dalam keadaan kurang sehat. Kami serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Pada saat ini juga kami berdoa buat bangsa kami. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala bencana-bencana alam yang saat ini sedang melanda bangsa kami. Biarlah berkat-Mu turun atas bangsa kami, sehingga ada damai sejahtera di bangsa ini, ada keselamatan, ada pertobatan di negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa buat lingkungan kami, daerah Rancang Lumbur, Jampea, Semplak dan sekitarnya. Bogor Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami curahkan berkat-Mu atas negeri kami, atas daerah kami Tuhan, sehingga akan ada pertobatan, akan ada orang-orang yang membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saat ini banyak orang yang mengalami kekurangan, tetapi kami tahu Tuhan akan buka jalan untuk memberkati mereka. Tuhan, gerakkan kami, Tuhan, pakai kami menjadi uluran tangan-Mu untuk menjangkau dan menolong mereka. Banyak orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Banyak orang-orang yang kehilangan kasih, biarlah kasih-Mu mengalir di dalam hati kami, dan kasih itu kami alirkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga orang lain pun akan mengalirkan kasih-Nya kepada orang lain. Maka kasih-Mu akan menyebar dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara. Tuhan memberi
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini